Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Di hari ini saya update 2 video, terutama tentang Fibonacci ya. Yang sudah saya bahas di Koin Alis di video sebelumnya, teman-teman bisa nonton di sini. Di sini cara menggunakan Fibonacci untuk koin kripto ya. Dan saya mencontohkan untuk koin Alis. Nah, di koin Alis ternyata teman-teman semua dia tidak mampu untuk mental di area 0,6. Nah, kalau tidak mampu mental di area 0,6, dia berpotensi untuk jatuh terus. Terus gimana dong kalau kita ambil sikapnya gitu kan, kalau ternyata dia amblas gitu ya, atau dia gagal ya, karena sekali lagi saat dia di area 0 kemudian dia naik teman-teman semua dan mencapai angka 1, dia harus mengalami retracement di angka 0,6. Apakah ini mutlak? Ini mutlak. Jadinya waktu dia mengalami retracement di angka 0,6, dia harusnya memiliki kesempatan untuk naik. Tetapi sayangnya Bitcoin juga mengalami penurunan yang hebat sekali ya. Kalau bisa kita lihat, kemarin kita sudah naik cukup bagus, ternyata Bitcoin dijatuhkan juga di hari ini mendekati area yang sama dengan dia waktu naik. Jadi istilahnya naik untuk kembali ya. Nah, ini artinya tidak bisa ditradingkan sama sekali. Jadi tidak bisa dibaca gitu kan. Sangat sulit lah untuk dibaca, bahkan untuk profesional sekalipun, sehingga garis EMA-nya sendiri saja berantakan ini. Ini kan garis EMA-nya harusnya minimal dia ada di garis EMA 50 ini, dia mental ke atas tetapi tidak diberi kesempatan sehingga terus dijatuhkan dan memotong semua garis EMA. Dan sekarang dia mungkin saja akan terus untuk turun gitu ya. Kita kembali ke koin Alis. Lantas bagaimana untuk menyikapi koin Alis ini? Apakah dia akan turun terus atau tidak kan gitu? Teman-teman bisa mengeklik di Fibonacci-nya, kemudian teman-teman klik di pengaturan, dan teman-teman klik saja di pembalik ini. Nanti kita bisa lihat bahwa angka 0 dan angka 1-nya itu terbalik. Artinya apa? Artinya kita mengambil angka 0 dan berharap dia sudah mencapai angka 1. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di sini, dia setidaknya akan mengalami retracement lagi gitu ya. Karena dia ini sudah ada di angka 1,2, ya mungkin dia akan retracement ke angka 1 atau ke angka 0,7, yang nantinya dia akan mengalami penurunan sampai ke angka 1,6 atau ke angka 2 gitu ya. Yang artinya ini masih bisa turun terus. Tapi ingat, ini market yang sedang membingungkan sehingga saya tidak akan trading di sini karena ya belum membentuk pola yang jelas. Apakah ini akan turun terus ataukah ini akan naik gitu ya. Jadi lebih baik waspada. Kalau saya lihat di koin-koin lainnya, teman-teman bisa lihat ini adalah koin-koin yang lain juga yang mana dia sudah berhasil tembus dari area downtrend yang kemudian dia sideway. Ini bisa saya kotakkan. Nah, yang saya kotakkan ini artinya dia sideway. Artinya adalah dia tidak mampu untuk bergerak naik ke atas, ataupun dia belum juga mampu untuk bergerak turun terus ke bawah. Jadi masih dalam fase membingungkan. Saya tidak akan mengambil koin yang ada di dalam area satu kotak ini. Artinya bisa saya kotakkan lah, karena belum jelas maunya kemana. Karena kalau kita coba paksa membentuk garis seperti ini, dia masuk lagi ke fase downtrend. Jadi nggak jelas nih ini maunya kemana. Karena kalau kita coba seperti ini, kita bisa membuat channel baru yang artinya ini nanti akan terbentuk drop, base drop, dia masih akan turun terus ke bawah. Tapi kan itu hanya prediksi, kita tidak mampu untuk melihat masa depan. Begitu juga dengan koin Alis. Jadi ya karena ini sudah terpaksa turun ya, dan berhasil melewati area demand, maka dari itu kita akan menunggu dia sampai ujung, sampai di sini 1,4 atau 1,6 untuk membentuk area demand yang baru gitu ya. Nanti take profitnya di mana? Take profitnya nanti di sini. Yang pertama, kemudian yang kedua di sini. Ya, mungkin itu saja update dari Fibonacci koin Alis yang akhirnya koin Alis gagal untuk naik.
Sekian dan tunggu saya di video selanjutnya.